Di dalam awal surat Al-Baqarah Allah mention kita, dzalikal kitab la raib. Tidak ada keraguan. Nanti di halaman berikutnya Allah tegaskan lagi, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin. Kalau kalian masih ragu, jadi di awal Allah sebutkan bab ragu, di halaman berikutnya ada masalah ragu, di tengah-tengah Allah katakan fi qulubihim marad. Itulah penyakitnya. Sehingga ketika orang ragu kepada Allah, dia akan banyak modusnya. Bahasa modus dalam surat Al-Baqarah apa? Modus itu dalam surat Al-Baqarah khida. Yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka pakai banyak modus untuk mengelabui Allah Subhanahu wa taala dan orang yang beriman. Padahal mereka hanya membohongi diri mereka sendiri. Penyakitnya karena ragu sama Allah Subhanahu wa taala. Ragu tentang apa? Ragu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Maha Kuasa, makanya dia menjadi orang yang gampang khawatir. Khawatir muncul karena dia nggak yakin kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia yakin kepada kekuasaan Allah, begitu ada masalah, dia tinggal katakan hasbi Allah, cukup buat saya Allah. Kalau dia yakin kepada Allah, lalu ada masalah, dia hanya mengatakan la haula wala quwata illa billah, maka selesai semua masalah di dalam dirinya. Walaupun mungkin masalahnya belum selesai, tapi dalam hatinya masalah itu udah selesai. Dan itu awal dari kebaikan. Jadi masalahnya adalah kita yakin gak nih sama Allah. Masalahnya adalah gimana cara kita keep the faith, belajar untuk menjaga terus keimanan dan keyakinan kita kepada Allah SWT.
Jangan diandalkan, yang tampak mata jangan diandalkan karena dia akan berubah. Semua bintang film Amerika yang cantik-cantik di tahun 90 saiki mbah-mbah kabeh. Terus lucu-lucu raine kabeh. Maka saya juga tidak berani mengandalkan apapun pada diri saya. Jangankan fisik saya, yang tidak kelihatan aja tidak saya andalkan. Saya taunya andap asor, rendah hati. Kalau bahasa Jawanya bisa rumongso, bukan rumongso. Bisa. Nah sekarang ini saya Indonesia terlalu banyak orang yang rumongso bisa. Nek wis kampret ngono iko, nek wis cebong ngono iko. Gitu loh. Wong mek kampret kok ribut sih. Wong mek cebong kok ribut gitu loh. Belum tentu loh kita lebih benar dari dia. Kita jangan menyalah-nyalahkan dia. Itu Allah kasih rumus sangat bagus. Asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang kamu berpikir itu baik, bisa jadi itu bahaya untuk kamu. Apa yang kamu pikir jelek, bisa jadi itu yang berguna untuk kamu. Jadi ini tidak ada rumusnya. Tiap hari nyari, tiap hari cari ilmu. Jadi jangan berhenti gitu toh. Terus ditolaki meneh. Hoak itu apa, dicari terus. Karena tidak ada pedoman yang bisa meluluskan ini hoak, ini bukan. Tidak ada. Semua Quran itu isinya hoak bagi setan. Betul tidak mas? Lihat dia, semua orang kafir, tidak ada yang tidak kafir. Kafir itu adalah mengingkari sesuatu. Ya tak? Malaikat itu kafir menurut iblis. Iblis kafir menurut malaikat. Allah itu juga kafir menurut orang yang tidak percaya sama Allah. Jadi kafir itu tidak bisa berdiri sendiri. Kamu kafir, tinggal bilang iya anjane kafir. Kafir apa? Kafir nang raimu. Jadi tidak bisa berdiri sendiri mas. Kafir terhadap apa? Kata kafir itu Pak Kapolda dari kata petani. Petani itu bahasa Arabnya kafir. Kenapa kafir? Karena kafir itu sesuatu, orang yang menutupi sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dia menjadi bahasa Inggris cover. Nah, kafir adalah orang yang menutupi sesuatu. Nah, kemudian dipinjam oleh bahasa agama, orang yang menutupi kebenaran Allah disebut kafir. Nah, jadi kafir itu berlaku untuk siapa? Untuk siapa saja yang menutupi. Jadi jangan serem-serem. Jadi nak dilokno kafir gak usah ngersu lo ancane aku kafir kayak terus kondasmu. Terus ket biyen aku kafir. Kafir apa kon? Kafir nang raimu iku. Gitu loh, Mas. Bungaku, ku dengar panggilmu. Bungaku, aku pun rindu. Maafkan, ku harus mengejar semua mimpi yang berarti. Hayati penting artimu bagiku. Tiada yang dapat menggantikan hadirmu. Jalani dan jangan bersedih. Hapuslah air matamu. Lepaskan risau hatimu. Pastikan semua mimpi kan berarti. Hayat
arti penting artimu bagiku. Bintang pun tak dapat menggantikan hadirmu. Kembali ku dengar panggilmu, bungaku, aku pun rindu. Maafkan, ku harus pergi. Bungaku, aku pun rindu. Betapa dahsyatnya makanan haram. Kisah dari Syekh Abdullah Al-Madaniyah. Dikisahkan ada seorang pemuda yang mampu tawaf 1000 kali. Pemuda ini tidak mencolok di mata orang awam, tapi di mata Syekh Abdullah sangatlah mencolok. Setiap hari pemuda ini diperhatikan oleh Syekh Abdullah sembari menghitung, dan subhanallah, tawafnya pemuda ini memang benar 1000 kali. Lalu Syekh Abdullah mendekati pemuda ini dan berkenalan, kemudian mengajak pemuda ini ke rumahnya. Pemuda ini seorang yang alim, tidak curiga, ia selalu berhusnuzon kepada Syekh Abdullah. Saat di rumahnya, Syekh Abdullah menguji pemuda ini dengan menghidangkan makanan yang syubhat. Pemuda ini pun menyantap makanan yang diberikan Syekh Abdullah. Tapi esok harinya, ketika pemuda ini mencoba tawaf, pemuda ini tidak mampu melakukan tawaf 1000 kali, melainkan hanya 150 kali saja. Syekh Abdullah kembali mengajak pemuda ini ke rumahnya. Beliau kembali menghidangkan makanan, namun kali ini makanan yang haram. Pemuda tersebut tetap tidak merasa curiga. Hanya kemudian akhlak pemuda ini merosot jauh. Ia lebih suka marah-marah. Sholat pun tidak tepat waktu. Ketika pemuda ini mencoba tawaf, ia tidak mampu tawaf 1000 kali atau 150 kali. Ia hanya mampu melakukan tawaf 3 kali, dan itu pun sambil malas-malasan. Syekh Abdullah pun mendekati pemuda ini. Kali ini bukan menguji pemuda tersebut, melainkan mengobati pemuda tersebut dengan memberikan makanan yang halal. Dan subhanallah, pemuda ini saat kembali tawaf mampu melakukannya 200 kali, dan seterusnya, terus bertambah jumlahnya hingga 1000 kali. Akhirnya Syekh Abdullah berkata kepada pemuda tersebut, "Wahai hamba Allah yang soleh, maafkan aku. Sesungguhnya aku ingin mengujimu karena rasa kagumku kepadamu yang mampu tawaf 1000 kali." Tak disangka pemuda ini ternyata seorang wali. Ia menjawab perkataan Syekh Abdullah yang tersimpan di hati beliau. Pemuda itu berkata, "Aku tahu engkau mengujiku dengan makanan yang engkau berikan. Demi Allah, ayahku tidak pernah memberikan kepadaku rizki dari perkara yang syubhat, apalagi haram." Syekh Abdullah pun tersenyum. "Wahai pemuda, kau bukan orang biasa. Apakah hanya aku yang bisa melihatmu?" Pemuda itu berkata, "Iya, hanya engkau yang bisa melihat tawafku. Karena ketika aku tawaf, waktu seakan-akan berhenti. Orang-orang baru tawaf 1 kali, sedangkan aku sudah melakukannya 100 kali. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain." Ingatlah, rizki yang tidak jelas asal-usulnya, yang masuk ke perut atau yang kita pakai, dapat mempengaruhi kualitas ibadah kita. Tubuh kita akan menjadi malas, dan akhlak kita pun dipastikan akan merosot. Seandainya ku dapat memilih untuk tak pergi dan tetap
di sini. Oh. Seandainya aku bisa, aku sanggup, dan aku mampu. Ku yakin inginku, kau tahu maksudku. Iringi aku sayang, aku pergi untukmu, merangkai mimpi, lewati waktu, semua itu jalan kita. Akan ku jaga tuk bina selamanya rasa di dalam hati. Walau diriku jauh, ku kan menunggu sampai ku datang padamu. Aku pergi untukmu, merangkai mimpi, lewati waktu, semua itu jalan kita untuk terus saling mencinta. Nantikan aku sambut tubuhku, usap semua pelukku, terus bersama selamanya. Seandainya ku dapat memilih untuk tak pergi dan tetap di sini. Nabi berkata, "Ihfadillah tajidhu amamak." Jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Ta'arraf ila Allahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalkanlah dirimu kepada Allah, berusaha kenallah Allah tatkala kau dalam kondisi lapang. Niscaya ya'rifka fi syiddah, Allah akan mengenalmu tatkala kau dalam kondisi sulit. Ikhwan, saya ingatkan, di antara bentuk bersyukur yang sangat luar biasa, Anda bersyukur kepada Allah, mengenal Allah, dekat dengan Allah tatkala Anda dalam kondisi lapang. Lagi sehat, lagi punya duit banyak, ya, lagi enggak punya utang, Anda mulai rajin beribadah kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, lebih bersyukur kepada Allah. Kalau mengenal Allah tatkala dalam kondisi sulit itu biasa. Ada orang tiba-tiba rajin sholat malam, kenapa? Ditagih utang terus, wajar. Ada orang tiba-tiba rajin sholat malam, kenapa? Karena lagi sakit, wajar. Itu bagus, itu enggak salah, itu bagus, itu juga tauhid. Tapi itu biasa. Jangankan kita orang Islam, orang musyrik pun terkadang demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin, falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Kata Allah, tatkala mereka orang-orang musyrikin dahulu berlabuh di lautan dan mereka diterpa dengan ombak yang sangat luar biasa, mereka ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik pun kalau dalam kondisi sulit mereka berdoa kepada Allah. Bukankah Abraha waktu datang ingin menyerang Ka'bah, maka orang-orang kafir Quraisy berdoa kepada Allah di Ka'bah? Kenapa dalam kondisi sulit mereka ingat Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau mengingat Allah dalam kondisi sulit banyak dilakukan. Orang musyrik pun demikian.
Orang pelaku maksiat juga demikian, orang-orang soleh pun demikian. Dan ini bagus kita mengingat Allah dalam kondisi sulit. Tapi yang lebih afdal kita mengenalkan diri kita justru dalam kondisi apa? Lapang. Kenapa? Karena banyak orang dalam kondisi lapang lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihha wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak orang terpedaya, sehat dan waktu luang. Dia sehat, dia lupa bahwasanya suatu saat dia akan sakit. Ya. Dia sehat, dia lupa bahwasanya suatu dia akan sakit. Waktu sehat dia tidak beribadah kepada Allah. Makanya saya bilang mumpung antum dalam kondisi sehat, dalam kondisi masih bisa aktivitas, mumpung lagi duit lagi ada, jangan lupa bersedekah, jangan lupa salat malam, jangan lupa salat duha, jangan lupa berbakti kepada orang tua. Kenalkan diri Anda kepada Allah. Kenalkan diri Anda kepada Allah. Kata Allah, ya'rifka fi syiddah, nanti dalam kondisi sulit Allah akan mengenal engkau. Tolong aku, sahabatku, dengarkan jerit hatiku tentang dia, masih selalu tentang dia. Ajak aku bersamamu kemanapun engkau mau. Tenangkan aku, sabarlah, tenangkan aku. Dia pernah membuatku merasa sempurna, hingga aku pun menjanjikan selamanya. Namun ternyata mimpi yang dia punya berbeda. Aku takkan bisa hidup tanpa dia. Dia yang membuat aku bahagia. Tolong aku untuk melupakan dia. Sungguh hanya itu yang aku pinta. Dia pernah membuatku merasa sempurna, hingga aku pun menjanjikan selamanya. Namun ternyata mimpi yang dia punya berbeda. Aku takkan bisa hidup tanpa dia. Dia yang membuat aku bahagia.
sahabatku, dengarkan jerih hatiku. Mau kemana? Saya mau ke Madinah, mau ke Mekah, tapi saya nggak ada duit. Salah, kenapa ngegantungin diri sama duit? Kul, katakan, Wallahu ahad. Allah itu satu-satunya. Kalian nggak perlu lagi yang lain. Allahus samad. Allah itu tempat bergantung. Kita punya Allah. Mau kemana? Kalian mau kemana? Mau ke Mesir. Mesir punya Allah. Nilai saya jelek, ijazah saya hancur. Siapa yang saudara-saudara sebut? Siapa? Kalau yang saudara sebut adalah beasiswa, maka saudara mengantri di jalur beasiswa, dan itu paling tidak enak. Saya lebih menyukai ngantri di jalan sholat tahajud. Saya lebih mencintai ngantri di jalan sholat duha. Siapa yang saudara sebut? Harusnya yang saudara sebut adalah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, manis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Oh, maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dadaku harap hanya dirimu yang bertahta. Dan maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta.
engkau pernah hidup nyaman, ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan. Engkau alami sesuatu yang dahsyat, sampai engkau bingung, bimbang, pekat, mereka menuduhmu dengan macam-macam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu, ataupun engkau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu gila. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjaganya, baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman, ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu, jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka, nggak apa-apa, ini kan muqaddimah, masa kamu masih panjang, kamu masih panjang dalam berdakwah, kehidupan kamu masih panjang membawa tugas dan misi. Kalau kamu belum bersabar pada yang sekarang, bagaimana dengan yang di masa depan? Tapi saya pastikan kepadamu, jangankan yang seperti ini, masalah pekat yang paling hebat pun kamu akan hadapi, yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini prinsip dalam kehidupan kita. Jika Anda menggantungkan hidup kepada Allah, Anda bersandar dengan baik kepada Allah, maka ayat ini akan mengatakan, teman-teman sekalian, Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda dalam setiap kehidupan Anda. Nanti, sekarang perjuangan, kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saat kamu tiba di akhirat, saya akan tunjukkan kepadamu ada yang lebih hebat yang tidak pernah engkau rasakan sebelumnya saat di bumi. Tidak akan ada lagi kesulitan yang kamu hadapi, tidak akan ada lagi cacian yang kamu kemudian hadapi, tidak ada lagi kemudian tuduhan yang kemudian kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Nanti kamu pengen apapun, aku berikan. Tapi yang paling indah, kalau kamu tidak percaya, alam yajidka yatiman fa'awa. Cobalah ingat, kalau sekarang sedang susah, coba ingat dulu, bukankah saat kamu yatim, aku yang merawat sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu? Lahir bapak tidak ada, aku cukupkan dengan kakek. Kakek meninggal, aku hadirkan ibu dan paman hadir di sekitaranmu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Dan Khadijah hadir di sekitaranmu. Bukankah aku rawat pada saat itu? Wajadaka dhallan fahada. Kamu sedang bingung, sedang susah, bukankah sering aku berikan petunjuk kepadamu? Wajadaka ailan fa'aghna. Kamu merasakan kesulitan, lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung, maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu? Ini pesan dalam Al-Quran. Kalau Anda sedang merasa susah, kalau ingin menenangkan diri, ingat-ingat yang baik-baik yang dulu. Kalau Anda sedang jatuh dalam bisnis, ingat-ingat saat Anda meningkat dalam bisnis Anda. Allah tidak pernah tinggalkan Anda. Mungkin ini ujian untuk membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Karena dalam kehidupan bukan cuma dibanting. Anda mungkin mengalami penyingkiran, penyungkuran, lipatan, guntingan, bantingan, macam-macam. Jikalau satu gaya belum bisa Anda atasi, bagaimana Anda bisa berharap mendapatkan turunan yang lainnya? Selalu ingat bahwa jika hidup Anda ingin tampil gaya, Anda harus merasakan tekanan dalam kehidupan. Karena F selalu berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang ingin tampil gaya dalam kehidupan, maka dia mesti siap menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diatasi. Turun ayat sampai ujungnya. Jikalau kamu sudah begini lagi, jangan pernah kamu bentak orang lain, jangan pernah merendahkan orang lain, karena Allah pun menjaga setiap hamba sepanjang ia mendekat kepadamu. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين
ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهد أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشأوه فلله ما للعين من مشهد اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه مسكنه الحاشا أجب من ملا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامضي في فؤادي ما يهوى يشاؤه فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه هو النور 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 هو النور. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keikhlasan? Yang paling pertama, tidak akan mungkin kecuali kita selalu melatih diri untuk bisa ikhlas. Selalu latih diri kita, selalu latih diri kita untuk bisa ikhlas. Karena dia sulit, jemaah sekalian. Yang kedua, banyak berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang akan memudahkan kita. Ingat, hati ini berada di antara dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Allah membolak-balikannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kata Nabi SAW, ma min qalbin illa wa baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Tidak ada satu hati pun kecuali berada dalam dua jari Allah. Allah yuqallibuhu kaifa yasha. Allah membolak-balikannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan,
ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang paling aku rasakan sulit ketika aku mengobati niatku, karena sesungguhnya niat itu senantiasa terbolak-balik, dan ini juga bukti bahwa niat itu ada di hati tempatnya. Hati terbolak-balik, niat kita juga terbolak-balik. Tidak ada orang yang mengetahui niat kita kecuali kalau kita ucapkan dengan lisan. Dan terkadang apa yang kita ucapkan dengan lisan tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan dengan hati. Maka Allah tidak menilai apa yang kita ucapkan dengan lisan. Meskipun lisan kita mengatakan lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, tapi hati kita mengatakan karena selain Allah, maka hati kita yang dinilai oleh Allah dan kita tidak mendapatkan pahala. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal ikhlasa fil qawli wal amal. Ya Allah, aku memohon kepadamu keikhlasan dalam ucapan dan dalam amalan. Atau dalam doa lain yang diajarkan, misalnya Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hatiku dari kemunafikan. Wa a'mali minar riya was sum'ah, dan sucikan amalan-amalanku dari riya dan dari sum'ah. Sum'ah itu memperdengarkan amalan, padahal sebelumnya orang tidak tahu. Tadi malam ada orang sholat tahajud sepanjang malam, tidak ada satupun yang tahu. Tapi di pagi hari dia kabarkan kepada orang. Subhanallah, padahal sembunyikan saja sudah, cuman kamu dan Allah yang tahu. Cuman kita dengan Allah SWT yang tahu. Sembunyikan saja sudah, tidak perlu ceritakan kepada orang. Mereka tidak mampu memberikan pahala kepada kita, sebagaimana mereka juga tidak bisa mencabut pahala yang Allah berikan kepada kita. Cukup Allah yang bisa memberikan pahala kepada kita, maka hanya Allah saja yang tahu. Perbanyak doa jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, kata para ulama, sebagaimana kita pintar menyembunyikan aib dan kekurangan kita, berusahalah untuk pintar menyembunyikan amalan-amalan kebaikan kita. Dan jika banyak amalan kita diketahui oleh manusia, maka simpanlah satu amalan, dan itu amalan yang paling kita harapkan bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Simpan amalan itu, dan jangan sampai ada yang mengetahui amalan itu kecuali hanya kita dengan Allah Subhanahu. Karamnya cinta ini tenggelamkanku di duka yang terdalam. Hampa hati terasa, kau tinggalkanku meski ku tak rela. Salahkah diriku hingga saat ini? Ku masih mengharap kau tuh kembali. Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupmu. Karamnya cinta ini tenggelamkanku di duka yang terdalam. Hampa hati terasa, kau tinggalkanku meski ku tak rela. Salahkah diriku hingga saat ini? Ku masih mengharap kau tuh kembali. Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila
nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupmu. Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupmu. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrahu bihi, mesti yakil lama tahzanu bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nak kula boten sebayang napa Yogya ibu juku jek uta Islam, nak sholat 5 bulan ya sudah gitu. Pakai standar-standar yang minimalis itu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Enggak ya Rasulullah, ya ikan asum kan gitu saya puasa. Kalau sampean usul-usul orang juga no kopi wedok opo gitu, itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampean mendekati sunnah nopo Rasul. titipkan rasaku ini, betapa ku berharap mampu menghalau segala rasa gundah di hatiku. Bakar api tanpa kau sadari, oh, yeah, yeah. Di jiwaku, oh, akan ku rangkai semua kata cinta yang ada di bumi ini. Semua isi hatiku, semoga dan kau terima hasratku yang tulus untukmu, dan janganlah kau biarkan harapan ditelan waktu. Bakar api tanpa kau sadari, oh, yeah, yeah. Di jiwaku, oh, akan ku rangkai semua kata cinta yang ada di bumi.
jangan pernah percaya dengan laki-laki yang dia saja bermaksiat sama Allah. Ya, dengan mengatakan aku akan setia, enggak akan. Kalau Tuhannya saja sudah dikhianati, apalagi kita. Apalagi kita, jangan percaya. Makanya nggak ada istilahnya pacar saya soleh, Ustadz, nggak ada. Kecuali namanya soleh, iya. Pacar saya soleh nggak mungkin, karena orang soleh nggak pacaran. Jadi kalau ada yang kayak gitu, silakan. Kalau ada yang masih pacaran sama laki ini, berikan dia dua opsi. Mas, tinggalkan aku, putusi aku, atau segera bawa aku ke KUA. Ya, ini alamat terdekat. Itu udah, kasih tahu aja. Ya. Jadi kalau dia nggak berani, nanti ya, tunggu aku, enggak. Memang gua angkot ditunggu, nggak usah tunggu-tungguan. Ya silakan, kalau dia berani dia lakukan itu. Ini keberanian seorang laki-laki. Ya jangan sampai baru kuliah semester 1 ya, khawatir dia ini yang lain, ditekin dulu sama dia. Ya, dia mengatakan tenang ukhti, anak nanti nunggu, hati-hati. Kadang-kadang syahwatnya ikhwan, walaupun dia seorang aktivis, masuk ke dalam diri kita, yang kadang-kadang itulah menjadi perangkap kita. Setan tuh pintar. Bahkan seorang aktivis saja digoda untuk hal itu. Hati-hati, sekarang banyak playboy fisabilillah kan gitu ya. Modusnya banyak itu, pakai ayat assalamualaikum ukhti. Bangunlah di tengah malam. Semoga ukhti ditinggal derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhwatnya bilang syukron akhe. Ini jebakan, pagi-pagi WA masuk, assalamualaikum, bidadari surga. Bidadari dunia memang tak bersayap, tapi dia pasti berhijab. Semoga itu kamu. Kelepak. Antum bisa bayangkan, akhwat itu kan baperan. Ya, makanya dari ikhwan juga jangan dengan modus begitu. Akhwat juga harus sadar bahwa bukan lelaki soleh yang mendatangi dia dengan rayuan-rayuan WA gitu, enggak. Kalau dia berani langsung nanya aja, alamatmu di mana, bapak siapa namanya, selesai. Para suami, ingat satu hal, keterampilan yang paling penting dipelajari sebelum Anda menikah nanti adalah keterampilan mendengarkan curhat. Karena sangat tidak banyak suami yang pandai mendengarkan curhat, apalagi curhat istrinya. Kalau suami mendengarkan curhat teman sekantor, ada yang pinter. Tetapi mendengarkan curhatnya istri, komentar-komentar yang sering ada di benak suami adalah, gitu aja diceritain, pentingnya di mana? Yang sering muncul di kepala suami adalah, itu peristiwa berapa kali, ini sudah cerita yang keempat. Setiap kali istri bercerita, anggaplah betapa pentingnya urusan itu, karena yang dicurhatkan istri itu bisa menyebabkan perang dunia ketiga. Anggaplah itu sangat penting, sehingga diulang 3 kali pun Anda harus merasa, ini yang pertama kali saya baru tahu, Masya Allah. Inilah benteng terkuat dari persoalan-persoalan yang bisa mengancam keutuhan rumah tangga. Menjadi suami pendengar yang baik, menyimak dengan baik. Masya Allah. Ini latihannya berat. Sangat serius ini. Jadi, saya kemarin mengatakan banyak rumah tangga terjadi konflik bukan karena kurangnya cinta, tapi kurangnya ilmu tentang cinta. Termasuk ilmu tentang cinta adalah ilmu tentang mendengarkan, ilmu tentang menyimak tangis. Hati-hati kalau Anda masih suka mengucapkan, buat apa nangis? Nangis itu nggak menyelesaikan masalah. Ini potensi konflik. Karena lelaki yang dipuja oleh wanita biasanya tidak menyuruh menghentikan tangis, apalagi bertanya buat apa nangis. Lelaki yang akan dipuja wanita itu cirinya adalah menyediakan tempat yang paling nyaman untuk menangis sampai tuntas. Di bahunya, di sandarannya. Ini yang ada pada diri Rasulullah SAW. Bayangkan kalau Anda tidak tangani soal nangis itu, dia akan nangis pada lelaki lain. Wanita itu selalu mencari telinga untuk mendengarkan curhatnya. Kalau Anda tidak dengarkan curhatnya, dia akan cari telinga lain. Maka ini keterampilan penting bagi para lelaki.
كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى تزداد جمالا أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب دلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى تزداد جمالا Kadangkala kita mau makan itu orang tua, mau disuap, dia sudah mau masuk di mulutnya, tapi dilihat anaknya apa, dia bilang, kamu aja yang makan, bapak kenyang. Sayang 1000 sayang bapak saya tidak sempat melihat saya seperti sekarang.
Maka kalian yang punya orang tua, bodoh kalian kalau tidak memanfaatkan itu. Bodoh kalian kalau tidak memuliakan orang tuamu sekarang. Itu pintu masuknya surga. Itu pintu masuknya surga dengan segampang-gampangnya. Biarkan orang menghinamu, biarkan kau kontra-kontra rumah, biarkan pekerjaanmu seadanya, tapi kau muliakan orang tuamu. Itu yang membuat kamu gampang masuk surga. Biar tinggi pangkatmu, duitmu banyak, tabunganmu bermiliar-miliar, tapi kau lalaikan orang tuamu, demi Allah kau tidak akan masuk surga. Kenapa kalian yang masih punya orang tua tidak memanfaatkan itu? Ladang surga itu orang tuamu. Apalagi kalian yang sakit ibu bapakmu, itu Allah sayang kalian. Dia sayang kau Tuhan, nah kasih kau pintu gampang masuk surga. Lalu kenapa ketika orang tuamu sakit kau mengeluh? Tidak semua orang, tidak semua anak dikasih cobaan melawat orang tuanya. Saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat, apakah kau buat? Kau takkan selamat, pasti dirimu habis dan tamat. Bukan ku sok taat sebelum terlambat, ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesaat, awas kau tersesat, ingatlah masih ada akhirat. Astagfirullahaladzim. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat, ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat, ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astagfirullahaladzim. Pandanglah ke sana, lihat yang di sana, mereka yang terbaring di tanah. Bukankah mereka pernah hidup juga? Kita pun kan menyusul mereka. Astagfirullahaladzim. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat, ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat, ingat sobat, ingatlah akhirat.
pada saat saya non-muslim, saya itu suka ikut pengajian AA Gim. Kalau AA Gim pada saat itu lagi pengajian di Jakarta. Jadi setiap kali lagi ada pengajian, AA Gim ada 4-5 kali dah. Saya tuh selalu ikut pengajiannya AA Gim, dan saya seneng banget dengerin pengajiannya AA Gim. Yang menarik adalah pada saat lagi ada sholat, kayaknya pernah ada sholatnya juga gitu ya. Terus AA Gim ngomong gitu. Agim ngomong gitu, nih bagi yang non muslim, Mas Dedi, itu saya ditunjuk gitu, kalau mau keluar dulu, mau ngerokok dulu juga nggak apa-apa gitu. Terus jadi welcome banget gitu, welcome banget. Dan justru itu yang menarik buat saya, karena itu yang akhirnya saya mengerti bahwa ajaran agama Islam tersebut indahnya seperti itu gitu, nggak membeda-bedakan. Saya yang non muslim bisa masuk ke dalam masjid dengerin AA, itu kan luar biasa gitu loh. Itu yang membuat saya tertarik malah. Bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa, tapi karena keterbukaan seorang AA Gim yang membuat orang-orang jadi, oh kita aja yang non-muslim aja bisa menikmati gitu. Menurut saya loh ya, menurut saya. Iya. Memang waktu itu saya juga lihat nih, siapa ini? Oh, ternyata ini yang suka sulap nih ya. Ingat nggak waktu dikasih peralatan sulap dulu? Aduh. Oh iya. Karena juga dulu tukang sulap ya, cuman gagal aja, ketahuan aja. Suatu saat nyimpen uang gitu, disimpan ya zaman dulu gitu, menghibur anak-anak. Tahu-tahu tuh lihat uangnya nggak ada, pas dibuka ada, gagal. Ketahuan ya. Memang tapi mungkin saya mau tanya, boleh nggak? Boleh, bebas ya. Kenapa pada saat itu saya non-muslim, lalu saya datang ke masjid, saya duduk, saya dengerin AA dan sebagainya. Kenapa buat AA malah itu sesuatu yang baik buat AA sendiri? Loh, kan Islam itu agama rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seisi alam. Islam itu hadir bukan untuk orang Islam saja, tapi bagi siapapun. Bukan hanya manusia, bahkan pohon, binatang, isi alam ini. Jadi karena saya Islam ini adalah karunia Allah, maka saya punya hutang kepada saudara-saudara yang belum Islam. Hutangnya apa? Satu, saya harus belajar jadi contoh bagaimana menjadi seorang muslim yang lebih baik gitu ya. Supaya kan orang nggak baca Quran, nggak baca hadis. Nah setidaknya dengan bertemu kita, oh ini pelajaran Islam walaupun kita belum ngomong apa-apa. Yang kedua, membantu orang lain bisa mengenal Islam. Karena perkara hidayah kan Allah yang menentukan. Ya. Nah itu menariknya, karena AA tidak pernah pada saat itu pun meminta saya atau nyuruh saya untuk mualaf atau menjadi muslim. Tidak pernah keluar kata-kata itu dari AA sama sekali. Iya, dan ternyata jadi kan akhirnya. Jadi dengan contoh ya intinya ya. Ya, jadi ada 3 kewajiban seorang muslim bagi yang lain. 1, jadi contoh. Membantu orang bisa melihat, oh ini Islam lewat perilaku kita, sikap kita. Kan Kang Deddy juga akhirnya melihat begitu ya, oh Islam begini, ya kan? Kalau semuanya langsung nasihat ya tidak mudah. Yang kedua, kita bisa ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, menyerunya dengan cara yang hikmah, yang baik gitu ya. Kalaupun berbeda pendapat, tetap harus dengan cara yang baik. Dan yang ketiga, mendoakan. Karena membulak-balik hati itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Tahu juga tidak hatinya di mana seperti apa, ya kan? Iya benar. Setuju. Kesenangan yang datang tak akan selamanya. Begitulah selepas susah ada kesenangan. Seperti selepas malam datangnya siang. Oleh itu waktu senang jangan lupa daratan. Gunakan kesempatan untuk kebaikan sebelum segalanya terlepas dari genggaman. Kelak menyesal nanti tak berkesudahan. Apa guna sesalan hanya menekan jiwa. Jangan difikir derita akan berpanjangan.
adalah tarbiyah dari Allah. Apakah kita kan sabar ataupun sebaliknya, kesenangan yang datang selepas kesusahan semua